Kalau itu belum tak alhamdulillah. Aduh sini Gusti. Madep sini Adep Gusti. sini, Gusti Gusti. Timur. Gusti, Gusti. Gusti. Kelihatan adem kayak gini ya Allah, Gusti. Gusti Timur. Madep sini. Suasana canggung terekam dalam momen salaman yang terjadi antara Pakubuwono XIV Hangabehi dan GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani. Momen ini terjadi setelah agenda rapat di ruang rapat Wali Kota Solo yang diikuti oleh kedua kubu keraton pada Senin 15 Desember. GKR Timur diketahui menghampiri sang adik Hangabehi lalu menyalaminya. Ia terlihat bertegur sapa sambil bercanda dengan sang adik, meski sebelumnya sempat terlibat dualisme atau perbedaan sikap atas penerus tahta keraton. GKR Timur menegaskan bahwa mereka tetap bersaudara. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Solo, yaitu rekan Ahmad Syarifuddin. Baik rekan Ahmad, bisa dijelaskan bagaimana suasana pertemuan dua kubu keraton yang terjadi di Balai Kota hari ini, rekan? Ya, dan paling bagus, momen terjadi saat Pakubuwono XIV Hangabehi disalami oleh kakaknya GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani yang kini mendukung Pakubuwono XIV Surabaya. Momen ini terjadi usai rapat di ruang rapat Wali Kota Solo pada Senin 15 Desember. Dan Gusti Timur menghampiri Hangabehi dan menyalaminya. Ia pun bertegur sapa dan tetap bercanda dengan adiknya tersebut. Dan ia pun menegaskan tetap bersaudara meski berbeda sikap mengenai penerus tahta. Dan ia pun terbuka jika sewaktu-waktu Hangabehi menjalin komunikasi dengan pihaknya. Dan Hangabehi menjelaskan juga sudah sewajarnya sesama kerabat dalam saling bertegur sapa, dan bagaimanapun Gusti Timur adalah kakaknya sendiri. Dan ia mengaku tidak ada topik khusus yang diperbincangkan dan hanya bertegur sapa layaknya seorang kakak dan adik. Dan menanggapi pernyataan Gusti Timur, ia juga terbuka untuk berkomunikasi. Pihaknya juga akan berupaya mencari titik temu mengenai perselisihan yang saat ini terjadi, terutama setelah sempat terjadi ketegangan saat penggantian gembok di beberapa pintu Keraton Solo yang kemudian diwarnai juga dengan pengusiran dari petugas BPK wilayah 10 yang sedang bekerja untuk merevitalisasi museum dan Pakubuwono Keraton. Begitu rekan Arinda. Baik rekan Ahmad, bisa dijelaskan siapa saja yang menghadiri agenda pertemuan dari masing-masing pihak? Ya, yang menghadiri agenda pertemuan tersebut yaitu Pakubuwono XIV Hangabehi, kemudian juga ada GKR Panembahan Timur Rumbai Kusuma Dewayani, dan juga GKR Devi Leliana Dewi juga, dan sejumlah pejabat-pejabat penting seperti Sekretaris Daerah Kota Solo Budi Murtono, kemudian beserta para jajaran, dan juga Kapolresta Kota Solo dan beberapa Forkopimda juga ikut hadir dalam agenda tersebut. Agenda tersebut sebenarnya untuk persiapan untuk acara besok yang akan diselenggarakan untuk meresmikan museum dan Pakubuwono yang akan dihadiri oleh Menteri Kebudayaan Pak. Begitu, rekan. Oke rekan, apa pernyataan yang diberikan oleh kedua belah pihak terkait dualisme yang terjadi antara keraton hingga saat ini? Ya, saat ini masing-masing masih bersikukuh dengan perselisihan pendapatnya antara penerus tahta. Masing-masing merasa paling berhak atas siapa yang akan memberikan tahta. Namun untuk khusus acara besok untuk peresmian oleh Menteri Kebudayaan dari pihak GKR Timur itu sudah menyampaikan bahwa pihaknya mendukung acara ini dan acara ini, sehingga pihaknya meskipun sudah mengganti gembok, pihaknya membuka akses agar besok bisa dilakukan sesuai dengan rencana. Oke, terakhir rekan, dari informasi yang diterima itu katanya sempat ada ketegangan yang terjadi dalam pertemuan di Balai Kota. Apa betul rekan? Ya, ketegangan bukan terjadi di Balai Kota tapi di keraton sendiri. Tadi sore saat dilakukan pembukaan kembali oleh pihak Pakubuwono XIV Surabaya, pembukaan museum itu dilakukan, dan ketegangan terjadi saat Ketua LBA
GKR Wandansari itu ingin masuk ke dalam namun dihalangi oleh pihak Pakubuwono 14 Surabaya, dan ketegangan itu sempat terjadi namun kemudian bisa diredam, dan GKR Timur selaku Pengageng Sasono Wilopo dari Pakubuwono 14 Surabaya menyatakan bahwa sesuai kesepakatan memang yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam museum adalah petugas BPK wilayah 10 saja, yang itu dalam hal ini berkapasitas untuk melakukan kegiatan revitalisasi, sehingga pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam kegiatan itu maka tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam museum, sehingga kemudian terjadi ketegangan begitu. Oke, baik, terima kasih rekan Ahmad Syarifuddin atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali. Aduh sini Gusti. Madep sini Aduh Gusti. sini Gusti Timur. Gusti. Gusti. Kelihatan adem kayak gini ya, Gusti. Gusti Timur. Madep sini Gusti. Gusti Timur. Wawancara sedikit Gusti terkait pertemuan hari ini. Itu untuk peresmian besok. Ya, peresmian panggung Songgobono. Panggung Songgobono dan itu kita besok akan diadakan peresmian di mana Pak Menteri Kerjaan Pemerintahan akan tahu. Sinun. Izin Sinun. Tanggapannya terkait dengan acara ini. Sinun. Teman hari ini. Ya, hanya koordinasi untuk persiapan besok peresmian panggung Songgobono dan peresmian tahap awal museum itu aja. Baik, mungkin perkembangan dari revitalisasi museum seperti apa, Sinun? Ini sudah mulai tahap penataan mau selesai, tinggal ya insya Allah hari ini selesai. Besok kan ada tahap berikutnya itu di ruang-ruang berikutnya ini kalau nanti tidak dilanjutkan kan jomplang karena ada etalase baru, etalase lama yang sifatnya tata ruangnya berbeda. Kita akan ada tata ruang lanjut. Untuk panggung Songgobono sendiri sudah selesai semua, dalam sudah selesai, tinggal tambahan lighting untuk cahayaan yang lebih. Kalau dari luar kayaknya udah dilihat dari depan, kalau malam sudah bagusnya lampu dari logo muluk yang jalmonya juga sudah lampunya sudah nyala merah, walaupun nggak bisa berkedip karena kabelnya modelnya di dalam ground itu loh. Ya, memang dulu itu bisa berputar gini kalau kena angin. Nah itu karena sekarang sudah rotornya rusak, kita akan cari modelnya yang seperti itu ada, yang kita usahakan bisa berdiri nyala. Ya cuman itu aja, koordinasi masalah peresmian panggung Songgobono. Terkait dengan pertemuan kemarin dengan Pak Menteri seperti apa? Sama dengan yang hari ini, sama. Jadi hanya koordinasi rangkaian acara Kementerian untuk peresmian panggung Songgobono itu aja. Dan ada pelestarian keraton. Memang ada arahan dari Presiden yang mana ada perhatian juga untuk kerajaan dan kesultanan di Nusantara, yang mana memang kebetulan ini dimulai dari Keraton Surakarta, yang mana nanti setelah dari Keraton Surakarta ini berlanjut revitalisasi dan sebagainya untuk pelestarian yang ada di dalam, baru berlanjut kerajaan-kerajaan dan kesultanan. Jadi ini sangat kita tindakan Bapak Kementerian sangat luar biasa, sangat kita apresiasi, sangat mengatur sekali. Terkait dengan penggantian gembok, kalau itu saya tidak tahu karena saya tidak di dalam tim yang bekerja, kan karena itu timnya bekerja di saat masih ada Sawardo Sino Pakubono 13, jadi saya belum tidak terlibat juga di dalam, hanya pengawas saja. kalau penggantian gembok kemarin
Gusti yang Sudah kita bicarakan bareng-bareng, pokoknya nanti untuk aksesnya untuk pelaksanaan BPK sudah pasti lancar. oh nggih, Ini mungkin kalau sudah dapat akses. Sudah nanti dari BPK juga ada koordinasi dengan Timur dan yang lainnya. kalau Sinuwun sendiri dengan LDA artinya sekarang sudah tidak memiliki akses atau seperti apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.